Balik lagi di konten gua yaitu Free Talk, bagian dialog di mana gua kedatangan teman-teman gua. Di sini ada 3 makhluk supranatural yang semuanya mereka adalah seorang Gen Z gitu ya. Semuanya di atas kelahiran 97 gitu loh. Jadinya gua pengen ngebahas lebih lanjut terkait asmaranya di dunia Gen Z tuh gimana sih? Karena jujur aja gua kan 95 ya, jadinya mau menjelang Gen Z sehingga budaya-budaya Gen Z sekarang tuh gua banyak yang mungkin masih belajar. Kayak mungkin perkenalan dulu ya. Di samping kanan gue itu ada yang namanya siapa nih? Kenalin dulu dong. Halo. Siapa nih? Siapa? Biasa aja. Oke, perkenalkan nama saya Afif Salman Zaidani, biasa dipanggil Afif. Dan gue kelahiran 2001. Nah, Afif tuh kelahiran 2001. Kemudian ada di seberang gue itu ada teman gue juga. Namanya siapa nih? Halo. Ini dengan Justin Harmani, saya angkatan 2002. Oke. Ih, bocil. 2002 tuh. Dan yang terakhir juga ada satu lagi nih. Siapa nih namanya nih? Teknologi ya? Tiba-tiba teknologi. Oke, perkenalin nama gua Akbar. Ya, panggil Akbar aja lah. Gua kelahiran tahun muntah anjir. Gua kelahiran tahun 2000. Enggak, jangan saya aja lah. Oke. Saya kelahiran tahun 2000. Ya, Oh. saya gak punya pacar sih. Aduh. Nah, bagi teman-teman yang mau dengerin, mau kontak Akbar, hubungin gue ya. Oke, gue ini mau ngebahas terkait gimana sih kalau Gen Z dalam berhubungan zaman sekarang, mengingat kalau gue dulu tuh kayak say good morning, udah makan belum tuh masih zaman banget gitu. Zaman-zaman. Ini kalau ada videonya kocak sih. Kalau video lebih lucu. Ini banyak banget act out-nya di sini. Karena kita tuh sebenarnya kalau ngejokes tuh Harus pakai harus gerakan. pakai out, Ya. harus act Oke, out. oke. Gimana gitu kurang. Iya. Account-nya seru guys. Mungkin nanti buat teman-teman yang baru dengar bisa request ya kalau mau pakai video ya. Nanti kita bikinin videonya. Oke. Enggak sih sekarang. Ya nanti kan nanti. Lu aja. Udah, tenang guys, tenang aja. Jangan berantem. Ini baru awal tapi udah pada emosi. Jangan, Iya, tenang. Baik. Ini kita speak up your mind aja ya, bebas ngomong di konten gue itu terkait isu-isu atau keresahan kalian apapun lah. Cuman di sini gue fokuskan ke terkait hubungan asmaranya anak-anak Gen Z di kelahiran 2000-an ke atas, 97 ke atas ya. Kalau Gen Z itu seperti yang kita tahu bahwa kelahiran 97 sampai 2012 itu Gen Z guys tersebutnya. Kalian udah termasuk nih Gen Z awal tapi ya. Gen Z Tua. Awal nih. Berarti mungkin ada pengaruh dari transisi budaya ketika dari Gen Y ke Gen Z gitu. Menurut kalian gimana sih kalau Gen Z dalam asmara lah ya atau dalam bergaul deh? Coba. Berarti ini universal ya? Universal aja dulu. Oke, siap. Apa tadi pertanyaannya? Jadi simak. Malah udah di sebelahnya. Asik Anda jadi simak. menyimak tidak pertanyaan tadi. Iya, soal apa aja? Pergaulan, pertemanan. hubungan. Oke, siap. Coba. Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Justin dulu. Justin dulu. Boleh, Jas. Yang paling muda. Ya, Dari kenapa 2002 dilempar? nih. Ya, Jas, Apa gimana dah? menurut kamu? Masalahnya tuh orang juga bingung jawabnya gimana. Harus yang paling muda dulu. Yang lebih tahu. Ya, Coba gimana Jas? nanti Menurut paling tua terakhir kan. Gen Z tuh ada menurut lu, nggak tahu lu udah riset apa belum terkait Gen Y ke Gen Z? Udah pernah riset apa belum? It's okay. Menurut lu gimana gitu? Apakah masih relatable chatan nanya apa kabar? Selamat pagi, udah makan apa belum? Masih relate nggak? Gitu Oh my maksudnya. Ini out banget anjir. Gimana menurut lu? Sebenarnya kalau kayak nanya-nanya kabar itu sebenarnya masih ini sih masih relate lah sama angkatan-angkatan milenial gitu lah, angkatan-angkatan 95 ke atas pokoknya angkatan-angkatan tapi yang 90-an ya. Kalau yang udah kayak angkatan 80-an yang mungkin mereka masih rasain zaman-zamannya pager, Nokia yang dulu jadul-jadul gitu. Bahasa pergaulan itu beda-beda. Iya. Nah, Iya. secara habit pun mungkin nggak beda jauh tapi ada beberapa perbedaan lah gitu.
dengan Oke. Gen Z kayak gitu. Kayak misalkan kalau yang sama kayak irisan-irisan yang masih ke bawah sampai sekarang tuh kayak kayak nanya kabar itu pasti selalu ada. Terus nanya-nanya kayak udah makan atau belum? Mungkin lebih ke kalau sebenarnya sama aja sih kayak lebih ke ini sih lebih ke yuk makan yuk gitu atau Oke. lebih ke langsung Nanjak nanya makan misalnya. ngajak Iya. gitu Nggak bukan bertele-tele. Nggak nanjak iya doang gitu gitu. iya benar nggak Iya. nanya-nanya nggak bertanya tapi lebih ke yuk makan yuk kita kemana Iya. gitu jadi lebih langsung aksinya gitu Iya, soalnya kan banyak juga kayak reels gitu kan ya di media sosial yang bilang bahwa apa sih nanya doang gitu kan. iya Ini bener dong ada yang langsung ih nganterin makan, ada yang bener beliin dan bener lain-lain bener lah kayak bener gitu. itu relate banget soalnya waktu itu pernah ada pengalaman yang Iya pengalaman. pengalaman tuh jadi kalau Parah misalkan sih, parah. kalau Sama kalau siapa tuh pengalamannya? nanti dulu ya jangan dulu nyotong ini saya mau Oh ngomong ya silakan. Iya. Enggak bercanda apa Enggak serius itu eh nggak apa-apa kok. ya pokoknya mah kalau yang cuma nanya-nanya doang atau ini mah emang itu mah bisa sama orang tua juga orang tua juga pasti nyuruh-nyuruh kayak gitu nggak usah sama pacar nggak perlu pacar Oke. atau nggak perlu berhubungan yang gimana-gimana banget gitu kalau misalkan kita udah tahu kita lagi berhubungan atau apa kayaknya harusnya mah lebih lebih frontal gitu maksudnya frontal tuh dalam arti eh langsung aja kek gitu nggak usah tanya-tanya gitu nah kebanyakan yang saya alami ya banyak banyak banget yang kayak gitu Oke, oke. Itu dari pandangan Justin ya. yoi Coba dari pandangan siapa dulu? Akbar apa? Afif, Afif. Afif dulu aja Afif, gimana Afif aja. menurut lu, Afif? Ah. Balik lagi gua nanya Mas, lagi. gini, Mas gini, disimak gini. mas lama-lama saya kesel nih Silakan. mas kurang minum dulu deh minum dulu Minum, Ah, minum. senang. ini kita nggak sponsorin teh botol tapi teh botol adalah teh terbaik ya buatan Indonesia pokoknya apapun makanannya minumannya Coca-Cola. bagus tuh ya Coca-Cola gimana Pi? Dulu ya ngomong dulu. Coba. Ya, Menurut oke. Afif gimana sih hubungan entah pertemanan atau hubungan terserah lah. Yang ada di pikiran lu gimana? Oke, ini menarik banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Orang Oke, jadi gini. kayak tahu gitu tuh jok siapa gitu kan. banyak banyak Ya banyak saya mau nyontek aja. Iya, benar. ikut aja ya Gini. Duh, lupa mau ngomong apa. Karena langsung karena kok karena apa Jadi gini, sebabnya apa tiba-tiba karena Gen Z tuh sebenarnya dibagi 3 bagian. nah Nih, Boleh nih, oh, nih. jawaban Tiga orang bagian. nih. ini lebih ilmiah lagi nih Ada Gen Z awal, biasanya 97 sampai 2002. oke Gen Z awal ya tengah, Tengah. 2003 sampai 2008. Ya. Nah, sisanya Gen Z akhir. Nah, itu tuh biasanya sifat-sifatnya beda-beda. iya benar Bener iya kan? relate Bener kan? relate ya. Gen Z tuh ada 3 sebenarnya. Nah, Gen Z yang diomongin di sosmed di mana-mana tuh Yang diomongin. nggak tahu Gen Z yang mana nih yang Hmm. yang dijadiin bahan omongan. Nah, karena yang gue alamin biasanya Gen Z yang dari Gen Z awal ya Gen Z tua kayak kita gitu. Enggak tua-tua banget. ya Kalau gitu dari tua Gen Z maksudnya Cara ya, ya. masanya, secara era Lebih dekat sama milenial lah. Ya, gitu. enggak gua kalau denger tua tuh Singgung, emosi gitu, langsung Karena mukanya emosi. tua, karena mukanya tua. Lanjut. Lanjut. Biasanya Gen Z yang awal tuh ini nggak tahu ya, nggak tahu di lingkungan gua doang atau emang ya secara universal ya. ya Yang gua alamin tuh kita tuh benci sama Gen Z juga. oke Ya, Ngerti nggak sih? Ya. Gen Z awal ya. Iya, Kenapa? iya. Kenapa sih bisa bikin lu benci? Kenapa? Bukan benci, lebih Bukan. kayak gimana? Apa ya? sih gitu lebih ya? kayak Benci Kan? lebay banget gitu Oke. kayak apa-apa tuh lebay. Gen Z kayak- akhir berarti ya ini tuh Ya, ya. biasanya sama- Gen Z akhir sama Gen Z tengah tuh kayak gitu karena Oke. di lingkungan gue pribadi ya sama teman-teman sama kita juga lah. Iya. Gen Z tengah ke akhir tuh lebay-lebay. Hmm. Kamu masalah percintaan, kerjaan, apapun Di itulah. bawah ribet tuh sih. Ribet gitu Iya, aja. Yang ya adalah ya teman gitu kan. Iya. Di lingkungan Teman juga ada. kayak gitu. Inisial. Janganlah. Ah, nggak usah sebut merek nanti ini menit berapa itu nanti kita sensor aja ya. Menit berapa itu teh? terus Contohnya nih masalah percintaan. ya Ribetnya minta ampun. Gini, kayak kita nih misal, atau gue pribadi lah ya, Oke. gue tuh orangnya nggak mau ribet, Hmm. mau pacaran, mau kerjaan, cenderung lebih menghindari drama, gak mau banyak banget, pengen tenang gitu.
Oke. Nah, yang di lingkungan gue itu teman-teman ya teman kita kan teman deket lah karena sering main gitu. Nah, kayak apa-apa tuh drama. Setiap nongkrong tuh kayak gak bisa gitu kayak bercanda-bercanda kayak gini kayak gitu Oh, kayak benar-benar. ya nongkrong santai ngebahas apa kayak ngebahas masa depan atau gimana. Nah, mereka tuh kayak tiap pertemuan tuh pasti ada aja dramanya gitu. Hmm. Nah, makanya itu di situ gue kayak anjing Gen Z tuh kok drama banget, anjing lebay banget. Nah, Ya. situ, Padahal kita tuh Gen Z gitu kan. padahal kita Gen Z juga gitu. Oke. Kayak kita nggak ada tuh, terutama di lingkungan gue ya. Kita tuh nggak ada kayak anjing capek banget kerja, lu males, pengen keluar, pengen resign kayak "Oh, ini bos goblok ini. Iya, iya, iya. Boskon. Ya, ya. Continuity-nya tuh nggak ini Nah, biasanya. iya. Continuity-nya tuh nggak. Terima kasih Justin. Justin tuh biasa Tukang nyapu- sapu, tukang tukang sapu ya. Tukang Surya, sapu, tukang sapu Surya. jokes. Ya kayak Ya. Surya lah gitu. Ya. Nah, lupa nih ngomong apa tadi. Ya itu apa bos? Ya, kayak Yang oh, sampai jelek-jelek gitu. Banyak drama lah intinya. Oh, disindir sedikit baper, sindir sedikit Ya. baper. Nah, kalau gua tuh cenderung kayak anjing udahlah kerja pulang tidur bangun kerja pulang tidur udah gitu Hadapi simpel. aja gitu. Hadapi aja gitu nggak usah kayak Ya, lebay gitu anxiety dikit anxiety Hmm. psikolog Nah, iya drama. itu. Nah itu nanti kita Itu bahas. konten-konten Cemburu sebelumnya diri. gue juga gitu. Oh, Soalnya banyak Gen Z lah khususnya gitu yang mereka tuh nge-self diagnose terus mempercayai self diagnose-nya itu di mana itu tuh bahaya banget. Ya. Kita misalkan dia menganggap diri kita OCD, padahal kan belum tentu Ah, gitu kan. ya. Karena dapat reels doang gitu kan ya. Dapat reels yang nggak tahu dari mana, bahkan itu tuh bukan dari ahli, tiba-tiba langsung percaya aja. nah itu tuh Banyak kan Gen Z gitu ya. Dan itu tuh menurut lo Gen Z dari pertengahan ke akhir. tapi nggak tahu ya bisa aja ada juga sih ya tapi pasti nggak sama lah nggak semuanya. sama semua sih Cuma ada emang dari lingkungan kita lingkungan kita kebanyakan. kebanyakan kayak gitu yang kita alami ya kayak gitu. Iya. Oke, sekarang nih pendapat dari Akbar deh. Dari Akbar gimana nih? Oke, ini menarik sekali ya. Udah Udah. Sebenarnya tuh gua tuh bingung jawabnya gimana soalnya jawaban gua tuh udah jawaban gua tuh udah sama Justin udah dijelasin sama ini panggilannya apa tadi? Misterio Afif. Afif kenapa berubah namanya? apa ya Bang? Sama Japip juga udah dijelasin. Mungkin orang tuh lebih ke Gen Z yang tengah yang tadi kan dibagi 3 tuh. Yang Gen Z tengah, Gen Z akhir. Gua tuh lebih lihatnya tuh yang Gen Z tengah sampai Gen Z akhir tuh lebih ke pertemanannya tuh gobs. toxic Oh, Nah, toxic. gitu, toxic. Mereka tuh ya ribet iya. Yang paling gua bukan benci ya, lebih ke kayak tadi kan Resah apa aja, sih resah, gitu, resah. resah gitu. Drama, lebih banyak drama, sama. iya. Jadi kayak kita tuh misal kita nongkrong gitu. Misal kita berempat nongkrong nih. Ada satu orang yang nggak ikut, mereka tuh ngosipin yang nggak ikut itu. Oh iya. Nah, yang orang alamin ya, yang sama soalnya gua beberapa bulan terakhir kan ada beberapa temen yang gen orang tuh mau nyebut nama tapi Jangan jangan ya. Si Eta we. Nah, si Eta lah. Ya kayak gitu. Sampai ada nih temen gua yang jangan gua lah, orang Iya, ya. bebas. Takut Salah aja. banget anjir dari tadi. Nyamanya aja Ada satu teman orang tuh. aing kalau nggak aing Orang aja orang. Abdi juga bisa Dia tuh sampai keluar kerja. saya juga bisa Karena Ini masa motong mulu nih. Betul dia. Apip ya namanya Apip. Itu IG-nya Apip Salman tuh. misterio Terus gimana? Nah, ada tuh temen orang. Dia tuh kerja di salah satu agensi. Kayak live TikTok gitulah. Streaming kayak gitu. Terus teman orang juga ada yang masuk ke agensi itu. Yang terus teman orang keluar, resign gara-gara teman orang ada yang masuk juga. karena nggak mau bareng orang itu padahal temenan Nah, gitu kan. padahal kita tuh bisa dibilang kita satu grup. Oke. Ya, satu ya. circle lah ya. Ya, satu circle lah. Satu Nongkrong circle. gitu ya. Terus orang tanyain, kenapa sih Manek resign gara-gara orang ini? Tapi si orang tolol ini tuh
nggak tahu dia mau jelasinnya gimana. Oke. Iya, iya. Tapi bentar Aneh nggak sih? mau apa tadi mau menanggapi komentarnya Afif sama Akbar gitu Boleh, ya. boleh, Iya, ya. boleh. Yang dibilang Gen Z tengah Gen Z akhir itu sebenarnya relate. Kenapa? Karena kan saya kan di ini ngajar SMK. Iya. Ini guru BTW, Ini- BTW guys, ini gue jelasin dulu. Kalau Justin iya. itu dia seorang guru juga, sebenarnya rekan guru gue juga. Hmm. Di sekolah gue yang salah satu yayasan itu sama Pak Eja kemarin. Ya. Cuman akhirnya ya gue ajakin ngobrol juga gitu. Dan dia basicnya juga salah satu guru di sekolah lain senam, juga. ya. Dan Enggak dong. guru senam ya. Enggak, bukan. Dan lokasinya di kota ya. Kota. Di kota. Coba Ada di sana. Dan orang nggak tahu tuh nih gurunya songong. Semua guru yang kita kenal songong. Oke, nanti itu topik yang bagus Itu nih. nanti Kenapa? topik terakhir ya. Iya, Nanti iya. kenapa? Itu nanti mereka biar yang mengutarakan nanti. Oke. Enggak sekarang lah, sesinya beda. Boleh, Jadi gini, boleh. anak SMK sekarang kan rata-rata angkatannya tuh ya angkatan 2000 itu sekitar 2006 sampai 2010. Berarti itu Gen Z apa ya? Gen Z tengah ya? Tengah ke akhir Oh, gitu ya. tengah. Ya, tengah ke akhir. Bagus nih. Gini, Bagi 3 tuh. kenapa ada atau ngerasa relate karena memang saya kan ngajar di sana. Dekat lah sama beberapa siswanya banyak. Ada yang sampai. Secara nggak usah Mas, tolong Mas. Nah, secara apa ya? Secara kebiasaan lurus. enggak. Secara kebiasaan kita sama maksudnya kita yang di sini sama yang mereka itu memang beda. Apa? Apanya nih pergaulannya? Kak? Pergaulannya jadi kayak apa? Cara mereka apa ngambil keputusan soal pertemanan, soal selain pertemanan apa soal percintaan gitu Iya, kan. iya. Mereka cenderung lebih feelingnya lebih dipakai daripada logikanya. Oke. Jadi mereka tuh jauh lebih perasa daripada kita gitu. Gen kalau- Z tuh. Mau Iya. cowok mau cewek. Mau cowok mau cewek kebanyakan, tapi nggak sebegitu semua. Oke. Ini yang saya alami di sekolah di salah satu sekolah gitu. Jadi mereka tuh lebih nggak bukan lebih ke ini. Mereka tuh pola pikir atau logikanya nggak straightforward tuh berarti apa ya sebutannya? Lempeng. Nggak logis, ini. nggak rasional. Lebih ke ini sih lebih ke nggak iya rasional lebih nggak lurus gitu lah. Jadi mereka tuh banyak pertimbangannya tetek bengeknya segala macam gitu. Jadi mereka mau buat keputusan tuh takut salah, takut menyinggung pertemanan gitu. Jadi mereka tuh apa di satu sisi mereka tuh takut pertemanannya makin sedikit gitu, Oke. tapi mereka juga punya kebiasaan yang masih ngomongin di belakang gitu. Oh iya, iya. Kayak gitu iya. kayak gitu. Apa? Ya waktu itu aja kemarin sempat ada salah satu murid mereka cerita gitu. Ada salah satu lah namanya saya nggak usah sebut. Jadi dia tuh ngalamin dulu dia tuh ngomong gini. Pak kita tuh dulu tuh satu kelas tuh pada ini Pak pada bersatu gitu kita main rame-ramean apa pokoknya kita ada acara babakaran acara Ngumpul lah ya, ngumpul intinya, Pak. konvoy segala macam kita tuh pasti bareng-bareng gitu. Nah semenjak ada satu masalah kita tuh pada masing-masing gitu kita tuh bingung Pak gini-gini apa. Terus? Nah ya udah saya bilang aja ya nggak usah diambil pusing kayak gitu mah kalian apa kan kalian seharusnya udah gede udah apa ya udah SMK gitu udah gede nih. Udah gede nih. udah apa ya udah umur Kalian 2002 ngomong udah gede. Ya. emang iya karena Iya. teman-teman bayangin di sini karena yang angkatan 2008 tuh umurnya udah 17 tahun. Iya sih. Emang udah gede kan? Iya udah gede mereka Gede. tuh iya apa Kok lu pakai tangan gitu sih ngomong gedenya? Gede soalnya kan. Gede. Gimana? Kalau kecil kan Oh, gitu. Oh, lu Pasti oke. gede lah. Tubuh manusia kan gede. Oh, benar. mungkin segede segede gini nih gambarin segede gini. Enggak. ini nggak bisa ngebayangin yang denger Oh, ya karena ini audio. Jadi baik ini. Gimana? Enggak jadi. Jadi dan ini masalah yang barusan belum beres sih. Oh, iya. Cerita yang anaknya. Gue penasaran. Itu si anak itu udah sempat ngobrolin apa belum Sama teman-temannya. Nah teman-temannya pun sebenarnya udah tapi hanya beberapa. Jadi apa Jadi belum ngumpul bareng gitu. belum jadi mereka tuh ya itu tadi apa masih ngerasa nggak enakan takut sama apa ya kalau apa ya mereka tuh concernnya tuh takutnya teh
bawa backingan, buat Oh, bawa oke lah. buat teman-teman yang lainnya bawa gitu. ormas, bawa PP. Enggak, itu kejauhan Mas. Ini Oh, iya. ini bukan masalah Jalan. perizinan tanah ya. Jalan, Beda, ini jalan. pertemanan doang kok. Ya. Oh, gitu ya. Jadi kalau gue simpulin mereka tuh punya masalah, satu circle punya Iya. masalah, tapi nggak diobrolin secara keseluruhan gitu. Iya. Semuanya nggak ngumpul lagi. Iya, nggak ngobrolin ngumpul masalahnya. gitu. Oke. Ya jadi mereka tuh hanya masing-masing aja yang Ya. mendam masing-masing, tapi mereka tuh nggak ada keterbukaan gitu Nah, dari itu. teman-teman yang lainnya. Itu nanti masalahnya sebenarnya panjang lagi sih. Kayak ke pernikahan itu udah pasti panjang lagi. Tapi tadi Afif mau ngomong apa? Afif? Enggak, tadi saya Pasti itu mau ngejokes, cuma udah patah ya. saya udah ngejokes semuanya patah Cuma, udah. cuma nggak pas masuknya Pas gitu ya, barang maksudnya kayak Ya, waduh, bisa nih. Udah masuk nih. Masuk. Udah lah. Lewat aja. ya. Nah, ini secara general dulu lah ya. Ini pandangan kita terhadap Gen Z secara general. Nah, mungkin gue mau kerucutin sedikit ke pribadi. Ini seru nih. Oke. Menarik nih. Eko terus nih, Eko terus. Nah, kalau secara pribadi nih, kalian sebagai Gen Z gitu kan ya, mungkin kalian mah Gen Z awal. Genset lagi. Gimana sih cara kalian menjalani sebuah hubungan, atau mungkin ketika ada masalah cara menanggulanginya gimana? Nah, coba deh. Gue pengen tahu tuh dari situnya. Coba. Ayo, Justin. Oh Siapa gitu. dulu? Jas. Mas bisa tukeran kok, jangan saya terus. Oh iya, Bisa. iya. Gambreng Gambreng ya? Gambreng. Oke, Afif, gimana, Oke, Afif? Menurut lo gimana, Afif? Jadi nggak penting gambreng berarti ya. Masalah hubungan berarti ya. Bentar, ini hubungan apa nih? Oke, Gua jadi bilang gini ya. sih, Maksudnya nggak ditanggapin. pertemanan boleh lah, pertemanan boleh, atau Mungkin kalau pertemanan kan boleh. tadi garis besarnya orang udah ini. Oh ya, sih. pertemanan Iya. tadi pertemanan. Ya, Pertemanan dulu. orang tadi pertemanan udah. Udah katanya Ya. pertemanan. Nah, kalau berarti- dia, Nah, kalau mana Kan Yang belum? pribadi. Ini ya, oh iya benar sih. ya kalau pribadi masalahnya kayak Jadi apa? Pertemanan atau Bebas, pertemanan? mau Bebas. ngomongin apa? Dua-duanya boleh. Dua-duanya Dua-duanya boleh. boleh. Masalah deh. pribadi berarti. Iya, Ya. dia pribadi. Gimana ya? Gimana ya? Nggak gini, kalau masalah pertemanan tuh sebenarnya gue tuh nggak terlalu banyak masalah soal Gen Z karena gue cenderung ngehindarin orang-orang yang problematik Konflik. ya, konflik segala macam gitu. Karena jadi gue tuh ngefilter teman yang bisa yang bisa manjang nih sampai tua nanti, atau cuman teman yang sekedar kayak Kenal doang. kenalan atau beberapa kali ketemu lah gitu. Itu jadi Ya. gue tuh ngefilter gitu. Oke. Jadi jarang ada masalah pertemanan soal kalau sama anak gadget ya. Iya. Cuman mungkin ada sih terakhir tentang kayak itu pun gue hindarin terus karena dia tuh masalah, sebenarnya ini bukan karena gadget sih, karena dia Ini mungkin karena pribadinya aja sih ya. Ya, Kayak, masing-masingnya lah. karena pribadinya dia kayak minjem duit segala macam, main cewek. Nah, curhatnya tuh ke gue waktu itu. Jadi nah karena gue ngehindar jadi gue nggak kena masalahnya. Oke. Jadi kayak nggak ada permasalahan kalau sama teman Gen Z ya. Oke. Nah, kalau masalah percintaan gimana ya, kayak mungkin karena pribadi gue yang lempeng gitu, gak mau banyak masalah. Kayak pacaran pun, oh ya betulnya gue pacaran paling lama tuh 2 bulan. Anjir. Serius, Bentar. 2 bulan paling lama. Itu pun waktu SMK. Heeh. Nah, apa nih? coba ya. Jadi Oh, nungguin. mungkin dia jadi nungguin. Nungguin kan? Ya, lanjut aja. Gimana ya kalau Mungkin Pip, kalau yang percintaan itu ada teman kita tuh. Ada yang pacaran. Terus Ini pribadi dulu. pribadi nggak pribadi ada. ya. Iya, Kalau pribadi pribadi nggak tadi ada gue sih. bilang nggak ada karena ya, ya itu yang tadi gue bilang kan, pribadi gue tuh lebih banyak menghindarin masalah itu loh. Makanya karena gue udah terlalu malas sama Gen Z, ya Gen Z pertengahan ke akhir, udah dibilangin. Jadi gue tuh nggak pernah ada masalah sama Gen Z tuh. dan emang yang deketin Capip banyaknya Gen Z. Iya, nah itu Gitu kan tengah Gen Z akhir tengah itu. akhir. Ya. Malah yang terakhir. Oh kan iya, masih- ada ternyata yang Ada. udah inget. Oh iya. Ada, Iya, satu, ada. satu kejadian nih. Iya. Itu Nah, Coba boleh di. ini nggak tahu ya, ini ada hubungannya sama Gen Z atau enggak. Nah, gue deket sama cewek nih. Gue tuh belum tahu kalau dia tuh, gue belum tahu umur dia. awalnya. Awalnya nggak tahu umur dia. Gue deket kan, kayak
berangkat bareng, pulang bareng kayak gitu. Ya. Pokoknya kita tuh dulu satu agensi adalah abal-abal. Nah gue tuh ketemu dia di situ. Pokoknya dekat, ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrolnya apa sih? Panjang kalau ceritain panjang. Ceritain Jadi panjang sih. dia tuh tipe cewek. Oh ya btw dia tuh waktu itu SMA. Oh, jauh Dan dong gue umurnya. udah kerja. Jauh umurnya. Dia tuh kelahiran 2006, 7 masih sekolah waktu itu beda ya. 6 tahun. Berarti kan genjet akhir sama Di tengah. genjet tengah kan. Gue tuh udah terlanjur kayak deket sama dia, jadi ya udah jalanin. Dan ternyata ini nggak tahu ada hubungannya sama genjet atau enggak. Orangnya tuh kalau dia ya kayak cemburuan parah, Emosian. labil. Terus iya labil, bener, overthinking. Oh. Kayak gue ngobrol sama cewek, itu pun teman dia juga, Termasuk toxic oge deh anjir. cemburu Ya, segala cemburu itu macam. tadi. Nah, parah nah, parah bangs anjir. karena pribadi gue yang ngehindar, nah gue tuh nyari cara buat keluar dari masalah itu secepat mungkin. Oke. Seminggu gue putusin. Ya, pernah kan nyampe di Ya rumah udahlah. orang, Ini ya kayaknya kan? mau. Ih, anjing. Oh, Oke. Jangan terlalu di spill. Enggak. Jadi gini ya, jadi dulu tuh Jangan. Oke, itu dari Afif ya. Hmm. Ngalamin yang sama Gen Z akhir anak Beda. SMA yang Ya, ribet gitu. ya Oke, mungkin ya itu tadi mungkin ya. Udah mas secara budaya beda gitu kan ya antara kelahiran Gen Z sama Gen Y bahkan dengan milenial gitu kan ya. Sama Milenial tuh Gen Y ya. Gen Y. Boomer berarti ya di atas kita tuh Gen X. Gen X ya. Nah, udah secara budaya beda ditambah banyak ya itu tadi nyambung ke podcast yang sebelumnya sama Pak Eja. nah itu Pak Eja tuh. Pak Eja kan Pak nggak Eja kenal. tuh, Pak Eja itu loh. Pak Eja. Pak Eja orang masih Nggak usah bahas Pak Eja. Nggak usah. Dan dulu Nah. bahas Pak Eja. Iya, Pak Eja mau asli. Jadi Pak Eja tuh kan lah Pak Eja Maksudnya tuh terus sama orang seangkatan. Oh gitu. Cuman beda umur doang. Gimana sih? Pak Eja rumahnya di mana? Pak Eja lumayan nggak tahu tuh di mana ya. Pak Eja udah punya istri belum? Nggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Jadi Pak Eja Bukan Pak Eja, bukan. Aduh. ketut. Nah, keren sih. nah Eja. jadi Mas, tadi ngomong apa? Eja keren kalau Eja di Pis. kalau di Eja kan keren. Oh, kode Eja. Eja. Iya, Pak Eja diomongin nih. Terlalu maksa nih. Bentar Pak Eja. Iya, jadinya yang gue lihat sih banyak anak-anak SMA yang belum dewasa pada waktunya dibanding Oh, generasi-generasi iya. sebelumnya pada Betul, akhirnya. betul. Kan ya. Namun secara budaya kayak dorongan menikah ya kan banyak yang kalau orang dulu banyak yang nikah muda tapi karena pemikirannya mungkin dengan dogma-dogma yang masih lama jadinya pernikahan mereka mah aman-aman aja. Iya. Pun ketika memang si ceweknya misalkan nikah muda terus udah punya anak di umur muda tapi mereka masih bisa bertahan gitu loh. Nah mungkin beda zaman sekarang makanya di tahun sekarang itu pernikahan perceraian tuh jauh jomplang. Perceraian lebih tinggi dibanding pernikahan. Nah mungkin itu juga jadi salah satu kedewasaan itu belum tumbuh di Gen Z di Salah satu umur faktor ya. gitu. Iya salah satu faktor mungkin. Nah itu tadi dari Apip. Nah mungkin sekarang dari Akbar deh. Coba ada nggak? Kalau lu kan tadi udah nyeritain tuh Iya, yang pertemanan. pribadi juga sih Tadi tadi. coba yang hubungan deh. Terus percintaan tuh. Kalau sama Gen Z ya, Iya. belum ada sih orang. Kalau sama Gen Z tuh. Kayak tadi itu sama-sama Iya. menghindar kita. Orang tuh Oh, bener-bener ngehindar sih. Karena ya emang gitu. kita lihatnya tuh mereka gimana ya? oke. Gitu sih. Nggak ada berarti. Nggak ada sih. Sama ya. Sama. Kita mah nggak sama sih, mana ada Beda tadi. angkatan satu doang. Satu tapi. doang. Nggak terlalu Nggak juga terlalu ini sih. juga, Mas. ya udah gitu. Ya udah, kalau pertemanan tadi orang udah. Nah, mungkin Justin yang banyak. Nah, kalau Justin Nah, ya karena dia Enggak kita dia. Ya. banyak banget kan. Iya, di WA-nya juga ada. Iya. 20 Masalahnya kan gede banget kan. Iya. Itu, itu fitnah baik namanya. Oh, itu baik. Oke, Jas, kalau lu gimana aja? Gen Z nih, berarti ya. Kalau Wah, yang, anjir, Banget sumpah. Gila anjir. belum. Sampai segitunya. Belum. Orang jadi termotivasi dong anjir. Sumpah. Keren banget. Kayaknya ini episode terakhir saya. Enggak ini. Jadi kalau yang berhubungan yang kayak tadi Gen Z tengah atau Gen Z akhir nggak ngalamin. Nggak ngalaminnya yang sesama Gen Z awal gitu. Atau bahkan yang
Pernah yang lebih tua beda 2 tahun juga pernah. Berarti tapi masih Gen Z. Masih Gen Z tapi Gen Z-nya Gen Z ya, apa masih seangkatan lah Gen Z awal gitu. Sebenarnya sama lah, nggak suka ribet, nggak suka yang terlalu banyak apa ya, kayak kalau sekarang tuh apa sebutannya ya, kayak kalau Drama. ya drama gitulah intinya Drama, gitu. mama. Ya menghindari drama gitu. Terus cuma apa ya, yang tadi dibilang sebenarnya kayak nggak semua Gen Z begitu, tapi mungkin itu lebih ke faktor lingkungan mereka aja Iya. yang kayak begitu. Yaps. Faktor lingkungan mereka yang terlalu diatur sama, atau mereka yang terlalu dekat sama sosial media. Oh, Jadi mereka tuh kadang mengikuti apa ya, standar-standar iya, era sekarang standar-standar gitu. yang Iya, jelas. gampang terbawa arus. Gampang terbawa Nah, iya. arus. Nah itu makanya tadi yang dibilang Mr. James tadi sebelumnya, orang zaman dulu pun nikah muda dia pemikirannya buat Iya. jangka panjang kan gitu. Iya. Ya karena zaman dulu nggak ada sosial media kan. Iya. Zaman dulu Zaman dulu mau Nggak ada Iya. Standar yang TikTok, terlalu ini. standar TikTok. Iya, Nggak ada iya kalau zaman dulu kan role modelnya siapa, orang tua kita kan, Iya. orang tuanya mereka. Kalau sekarang kan role modelnya bisa semua orang. Iya, benar. Iya, nggak ada JJ. nggak ada. Iya. Nah, gitu. Jadi Gitu. jadi sekarang tuh terlalu ngambil banyak referensi, terlalu banyak ngambil referensi hubungan orang lain, jadinya kayak semua tuh digabungkan gitu. Iya. Itu tuh sebuah perkembangan apa ya, bukan perkembangan teknologi, sebuah sebuah kemunduran sih secara Iya, pemikiran itu tuh. tadi. Sebenarnya sebuah kemunduran. Sebuah kemunduran. Cara Nah, pemikiran. Tapi guys, percaya atau enggak, bahkan di pengalaman gue, gen apa ya berarti? Gue tuh kan pernah punya istri, dia tuh gen apa Oh. berarti ya? Berapa nih? Oh, berarti Oh Iya, ya, udah pada tahu dong, pendengar udah pada tahu gue punya Soplok banget anak. tahu orang kecolok. Iya. Oh, tapi dia gen Z sih. Ya gitu. Oh, dia Dia Gen Z, 97. Tapi deket banget sama Iya. milenial. Iya. Cuman cerita detailnya kita bisa dengerin di podcast selanjutnya ya guys. Thank you udah pada dengerin. Semua kalian sehat terus. Ambil hikmahnya, buang jeleknya ya. Bye.